Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini baik secara online. Tak lupa pula sholawat dan salam selalu kita curahkan dan kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Selanjutnya yang terhormat kepada Bapak Dosen Farmasi Industri, Bapak Apoteker Abdul Wahid Sulaiman S.Farm MSI, serta teman-teman sekalian yang sempat hadir. Di sini kami akan membawakan materi tentang CPOB, landasan syarat pembuatan obat yang baik. Sebelum masuk pada materi yang akan kami bawakan, perkenalkan kami dari kelompok 1 di mana saya atas nama Fitra Fani selaku moderator yang akan membimbing diskusi kita pada hari ini. Selanjutnya ada teman-teman dari kelompok 1 yang bisa dilihat pada layar yang tampil. Selanjutnya ada susunan materi di mana kita akan membahas tentang yang pertama ada definisi dari CPOB, kemudian yang kedua ada ruang lingkup CPOB, kemudian yang ketiga ada aspek-aspek CPOB, yang keempat ada pemilihan bahan baku, yang kelima ada penerapan sistem mutu obat, yang keenam ada kontrol kualitas produk obat, yang ketujuh ada proses kontrol IPC obat, dan yang terakhir yang kedelapan ada kualitas dan kalibrasi alat obat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kita masuk pada materi pertama yaitu definisi dari CPOB. CPOB atau cara pembuatan obat yang baik merupakan suatu elemen yang wajib diterapkan dan sangat penting bagi seluruh industri farmasi untuk memproduksi suatu sediaan obat. Peraturan tentang wajib penerapan CPOB bagi industri farmasi didasarkan atas Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Menkes SK 7/1989 tentang cara pembuatan obat yang baik. Cara pembuatan obat yang baik atau biasa disebut CPOB bertujuan untuk menjamin obat dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Selanjutnya kita masuk pada materi kedua yaitu ruang lingkup CPOB, di mana materinya akan dibawakan oleh Saudara Boris Clemens. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Nah teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas terkait dengan ruang lingkup dari CPOB. Dari ruang lingkup CPOB meliputi semua aspek produksi, mulai dari bahan awal, bangunan, dan peralatan atau mesin, sampai ke pelatihan personil serta sanitasi higiene personil. Selanjutnya, CPOB adalah bagian dari sistem mutu yang memastikan obat dibuat dan dikendalikan secara konsisten untuk mencapai standar mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaan dan persyaratan izin edar, persetujuan uji klinik, atau spesifikasi produk. Nah, CPOB sendiri juga mencakup seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu. Sekian video dari saya. Ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang ketiga yaitu aspek-aspek CPOB, di mana materinya akan dibawakan oleh beberapa teman dari kelompok 1. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan membawakan materi dari aspek-aspek CPOB. Aspek-aspek CPOB ini terdiri dari 12 bagian. Yang pertama yang akan saya jelaskan itu bagian dari manajemen mutu. Nah, industri farmasi harus membuat obat sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan penggunaannya. Manajemen ini bertanggung jawab untuk mencapai tujuan melalui suatu kebijakan mutu. Unsur dasar manajemen mutu ini adalah suatu infrastruktur atau sistem mutu yang dapat mencakup struktur organisasi, prosedur proses, dan sumber daya tindakan sistematis yang diperlukan untuk mendapatkan kepastian dengan tingkat kepercayaan yang tinggi
sehingga produk atau jasa pelayanan yang dihasilkan akan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Nah, keseluruhan tindakan tersebut disebut pemastian mutu. Lanjut pada bagian persyaratan dari pengawasan mutu. Persyaratan dasar dari pengawasan mutu ini bahwa yang pertama, sarana dan prasarana yang memadai, personil yang terlatih, dan prosedur yang disetujui tersedia untuk pengambilan sampel, pemeriksaan dan pengujian bahan awal, bahan pengemas produk antara produk ruahan dan produk jadi, dan apabila perlu untuk pemantauan lingkungan sesuai dengan tujuan CPOB. Yang kedua ada pengambilan sampel bahan awal, bahan pengemas produk antara produk ruahan dan produk jadi dilakukan personil dengan metode yang disetujui oleh pengawasan mutu. Yang ketiga ada metode pengujian disiapkan dan divalidasi. Yang keempat ada pencatatan dilakukan secara manual atau dengan alat pencetak. Kemudian yang kelima ada produk jadi berisi zat aktif dengan komposisi secara kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan yang disetujui. Kemudian yang keenam ada dibuat catatan hasil pemeriksaan dan analisis bahan awal, bahan pengemas produk antara produk ruahan dan produk jadi secara formal, kemudian dinilai dan dibandingkan secara spesifikasi. Yang ketujuh ada sampel tertinggal dari bahan awal dan produk jadi disimpan dalam jumlah yang cukup untuk dilakukan pengujian ulang bila diperlukan. Sampel produk jadi ini disimpan dalam kemasan akhir kecuali untuk kemasan yang benar. Lanjut pada bagian pengawasan mutu produk. Pengawasan mutu produk ini dapat menetapkan, memvalidasi, mengevaluasi, dan menerapkan semua prosedur pengawasan mutu, memastikan kebenaran label wadah, bahan dan produk, mengawasi dan menyimpan bahan baku pembanding. Kemudian memastikan juga bahwa stabilitas dari zat aktif produk jadi ini dipantau, mengambil bagian dalam investigasi keluhan yang terkait dengan mutu produk. Baik, kita lanjut pada pengkajian mutu produk. Nah, pengkajian mutu produk ini hendak meliputi paling sedikit yang pertama kajian terhadap bahan awal dan bahan pengemas yang digunakan untuk produk terutama yang dipasok dari sumber baru. Yang kedua ada kajian terhadap pengawasan selama proses yang kritis dan hasil pengujian produk jadi. Yang keempat ada kajian terhadap semua batch yang tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dan investigasi yang dilakukan. Kemudian yang keempat ada kajian terhadap semua penyimpanan atau ketidakaksesan atau tidak kesesuaian yang signifikan dan efektivitas hasil tindakan berbanding dan perbaikan dan pencegahan. Kemudian yang kelima ada kebijakan terhadap semua perubahan yang dilakukan terhadap proses atau metode analisis. Yang keenam ada kajian terhadap variasi yang diajukan, disetujui, ditolak dari dokumen registrasi yang telah disetujui, termasuk dokumen registrasi untuk produk ekspor. Yang ketujuh ada kajian terhadap hasil program pemantauan stabilitas dan segala tren yang tidak diinginkan. Yang kedelapan ada kajian terhadap semua produk kembalian, keluhan dan penarikan obat terkait dengan mutu produk, termasuk investigasi yang telah dilakukan. Yang kesembilan ada kajian kelayakan terhadap tindakan perbaikan proses produk atau peralatan yang sebelumnya. Yang kesepuluh ada kajian terhadap komitmen pasca pemasaran dilakukan pada obat baru, mendapatkan persetujuan pendaftaran dan variasi persetujuan pendaftaran. Baik, lanjut pada manajemen risiko mutu. Nah, manajemen risiko mutu ini hendaklah memastikan bahwa evaluasi risiko terhadap mutu dilakukan berdasarkan pengetahuan secara alamiah,
pengalaman dengan proses, dan pada akhirnya ini akan terkait pada perlindungan pasien. Tingkat usaha, formalitas, dan dokumentasi dari proses manajemen risiko mutu ini sepadan dengan tingkat risiko. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Aspek selanjutnya dari CPOB yaitu personalia. Sumber daya manusia sangat penting dalam pembentukan dan penerapan sistem pemastian mutu yang memuaskan dan pembuatan obat yang benar. Industri farmasi hendaklah memiliki personil yang terkualifikasi dan berpengalaman praktis dalam jumlah yang memadai. Industri farmasi hendaklah memberikan pelatihan bagi seluruh personil yang karena tugasnya harus berada di dalam area produksi, gedung penyimpanan, atau laboratorium, termasuk personil teknik, perawatan, dan petugas kebersihan, dan bagi personil lain yang kegiatannya dapat berdampak pada mutu produk. Di samping pelatihan dasar dalam teori dan praktik CPOB, personil hendaklah mendapat pelatihan sesuai dengan tugas yang diberikan dan efektivitas penerapannya hendaklah dinilai secara berkala. Pengunjung atau personil yang tidak mendapat pelatihan sebaiknya tidak masuk ke area produksi dan laboratorium pengawasan mutu. Bila tidak dapat dihindarkan, hendaklah mereka diberi penjelasan terlebih dahulu, terutama mengenai higienisitas perorangan dan pakaian pelindung yang dipersyaratkan, serta diawasi dengan ketat. Sekian materi yang saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya. 3. Bangunan dan fasilitas. Bangunan dan fasilitas untuk pembuatan obat harus memiliki desain, konstruksi, dan letak yang memadai serta disesuaikan kondisinya dan dirawat dengan baik. Untuk memudahkan pelaksanaan operasi yang benar, tata letak dan desain ruangan harus dibuat sedemikian rupa untuk memperkecil risiko terjadi kekeliruan, pencemaran silang, dan kesalahan lain, serta memudahkan pembersihan, sanitas, dan perawatan yang efektif untuk menghindarkan pencemaran silang, penumpukan debu dan kotoran, dan dampak lain yang dapat menurunkan mutu obat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi dari aspek-aspek cara pembuatan obat yang baik. Nah, di sini ada poin keempat, yaitu peralatan, di mana peralatan untuk pembuatan obat harus memiliki desain dan konstruksi yang tepat, ukuran yang memadai, serta ditempatkan dan dikualifikasi dengan tepat, agar mutu obat terjamin sesuai desain serta seragam dari batch ke batch. Kemudian peralatan manufaktur harus didesain, ditempatkan, dan dirawat sesuai dengan tujuannya. Adapun permukaan peralatan yang bersentuhan dengan bahan awal, produk antara atau produk jadi, tidak boleh menimbulkan reaksi, adisi, atau absorpsi yang tepat, yang dapat memengaruhi identitas, mutu, atau kemurnian di luar batas yang ditentukan. Kemudian peralatan harus dipasang sedemikian rupa untuk mencegah resiko kesalahan atau kontaminasi. Peralatan satu sama lain harus ditempatkan pada jarak yang cukup untuk menghindarkan kesesakan serta memastikan tidak terjadinya kekeliruan dan kecampurbauran produk. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan tentang sanitasi dan higien, di mana tingkat sanitasi dan higien yang tinggi harus diterapkan pada setiap aspek pembuatan obat. Ruang lingkup sanitasi dan higien meliputi personal, bangunan, peralatan, dan perlengkapan,
bahan produksi serta wadahnya. Tiap personil yang masuk ke area pembuatan harus mengenakan pakaian pelindung yang sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakannya. Bangunan yang digunakan untuk pembuatan obat harus didesain dan dikonstruksi dengan tepat untuk memudahkan sanitasi yang baik. Setelah digunakan, peralatan hendaklah dibersihkan baik bagian luar maupun bagian dalam sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, serta dijaga dan disimpan dalam kondisi yang bersih. Tiap kali sebelum dipakai, kebersihannya diperiksa untuk memastikan bahwa semua produk atau bahan dari batch sebelumnya telah dihilangkan. Yang kedua ada produksi, di mana produksi hendaklah dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi ketentuan CPOB yang menjamin senantiasa menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan dan izin edar. Produksi hendaklah dilakukan dan diawasi oleh personil yang kompeten. Penanganan bahan dan produk jadi seperti penerimaan dan karantina, pengambilan sampel, penyimpanan, penandaan, penimbangan, pengolahan, pengemasan, dan distribusi hendaklah dilakukan sesuai dengan prosedur atau instruksi tertulis dan bila perlu dicatat. Oke, baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan aspek yang ketujuh dari CPOB, yaitu pengawasan mutu. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwa pengawasan mutu merupakan bagian yang esensial dari CPOB untuk memberikan kepastian bahwa produk secara konsisten mempunyai mutu yang sesuai dengan tujuan pemakaiannya. Nah, pengawasan mutu yang mencakup pengambilan sampel, spesifikasi pengujian, serta termasuk pengaturan, dokumentasi, dan prosedur pelulusan yang memastikan bahwa semua pengujian yang relevan telah dilakukan dan bahan tidak diluluskan untuk dipakai atau produk diluluskan untuk dijual sampai mutunya telah dibuktikan memenuhi persyaratan. Jadi sekian video dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Aspek selanjutnya dari CPOB yaitu inspeksi diri dan audit mutu. Tujuan inspeksi diri adalah untuk mengevaluasi apakah semua aspek produksi dan pengawasan mutu industri farmasi memenuhi ketentuan CPOB. Program inspeksi diri harus dirancang untuk mendeteksi kelemahan dalam pelaksanaan CPOB dan untuk menetapkan tindakan perbaikan yang diperlukan. Berikut aspek selanjutnya dari CPOB yaitu penanganan keluhan terhadap produk dan penarikan kembali produk. Semua keluhan dan informasi lain yang berkaitan dengan kemungkinan terjadi kerusakan obat harus dikaji dengan teliti sesuai dengan prosedur tertulis. Untuk menangani semua kasus yang mendesak, hendaklah disusun suatu sistem. Bila perlu, mencakup penarikan kembali produk yang diketahui atau diduga cacat dari peredaran secara cepat dan efektif. Sekian materi yang saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu poin ke-10, dokumentasi. Dokumentasi adalah bagian dari sistem informasi manajemen dan dokumentasi yang baik merupakan bagian yang esensial dari pemastian mutu. Dokumentasi yang jelas adalah fundamental untuk memastikan bahwa tiap personil menerima uraian tugas yang relevan secara jelas dan rinci, sehingga memperkecil risiko terjadi salah tafsir dan kekeliruan yang biasanya timbul karena hanya mengandalkan komunikasi lisan. Spesifikasi dokumentasi produksi induk atau formula
Pembuatan prosedur, metode, dan instruksi, laporan dan catatan harus bebas dari kekeliruan dan tersedia secara tertulis. Keterbacaan dokumen adalah sangat penting. Poin ke-11 yaitu pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak. Pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak harus dibuat secara benar, disetujui dan dikendalikan untuk menghindarkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan produk atau pekerjaan dengan mutu yang tidak memuaskan. Kontrak tertulis antara pemberian kontrak dan penerimaan kontrak harus dibuat secara jelas yang menentukan tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak. Kontrak harus menyatakan secara jelas prosedur pelulusan tiap batch produk yang untuk diedarkan yang menjadi tanggung jawab penuh kepala bagian manajemen mutu atau pemastian mutu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang aspek-aspek CPOB, di mana yang terakhir itu ada kualifikasi dan validasi, di mana CPOB mensyaratkan industri farmasi untuk mengidentifikasi validasi yang perlu dilakukan sebagai bukti pengendalian terhadap aspek kritis dari kegiatan yang dilakukan. Perubahan signifikan terhadap fasilitas, peralatan, dan proses yang dapat memengaruhi mutu produk hendaklah divalidasi. Pendekatan dengan kajian risiko itu hendaklah juga digunakan untuk menentukan ruang lingkup dan cakupan validasi. Selanjutnya kita masuk pada materi keempat, yaitu pemilihan bahan baku, di mana materinya akan dibawakan oleh Saudari Kasmia Putri. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu pemilihan bahan baku, di mana pemilihan bahan baku obat merupakan langkah krusial dalam produksi obat yang berkualitas. Berikut ini penjelasan mengenai proses, yaitu yang pertama ada identifikasi kualitas, di mana produsen obat harus memilih bahan baku yang memenuhi standar kualitas tertentu. Ini termaksud memastikan bahwa bahan baku bebas dari kontaminan dan memiliki komposisi kimia yang tepat sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Kemudian yang kedua yaitu ada sumber dan keandalan, di mana produsen harus memilih pemasok bahan baku yang terpercaya dan terpercaya. Pemasok harus memiliki reputasi yang baik dalam menyediakan bahan baku berkualitas tinggi dan memiliki proses produksi yang terkendali untuk memastikan konsistensi kualitas. Kemudian yang ketiga ada kepatuhan regulasi, di mana produsen harus memastikan bahwa bahan baku yang dipilih memenuhi semua persyaratan regulasi yang berlaku. Ini termasuk memastikan bahwa bahan baku diproduksi sesuai dengan standar GMP dan bahwa pemasok memiliki semua lisensi dan sertifikasi yang diperlukan. Kemudian yang keempat ada stabilitas dan ketersediaan, di mana produsen juga harus mempertimbangkan stabilitas bahan baku selama penyimpanan dan pengangkutan serta ketersediaan yang konsisten dari bahan baku tersebut. Ini juga penting untuk memastikan konsistensi produksi dan ketersediaan produk jadi. Kemudian ada pemantauan dan pengendalian kualitas, di mana setelah bahan baku dipilih, produsen harus terus memantau dan mengendalikan kualitas bahan baku selama seluruh proses produksi. Pengujian ini kualitas harus dilakukan untuk memastikan bahwa bahan baku memenuhi spesifikasi yang ditetapkan sebelum digunakan dalam produksi obat. Pemilihan bahan baku obat yang tepat merupakan langkah awal yang penting dalam memastikan bahwa produk akhir memenuhi standar kualitas yang tinggi. Dengan memilih bahan baku yang berkualitas dan mengikuti proses produksi yang ketat, produsen dapat memastikan bahwa obat yang dihasilkan aman, efektif, dan konsisten dalam kualitasnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya kita masuk pada materi kelima, yaitu penerapan sistem mutu obat, yang mana materinya akan dibawakan oleh Saudari Nurhalis. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya.
5. Penerapan sistem mutu obat. Penerapan sistem mutu obat adalah proses menerapkan prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang dirancang untuk memastikan bahwa obat yang diproduksi atau dijual memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Ini melibatkan berbagai langkah dan kontrol yang dilakukan mulai dari pengembangan, produksi, distribusi, hingga pemantauan setelah produk berada di pasaran. Berikut ini adalah beberapa langkah yang umumnya tercakup dalam penerapan sistem mutu obat, yaitu 1. Pengembangan produk. Tahap ini melibatkan penelitian dan pengembangan untuk merancang formula obat yang aman, efektif, dan stabil. Selama pengembangan, uji klinis dilakukan untuk memastikan keamanan dan efektivitas produk. 2. Proses produksi. Setelah produk dikembangkan, langkah selanjutnya adalah menghasilkan obat secara konsisten sesuai dengan standar yang ditetapkan. Proses produksi harus memenuhi persyaratan regulasi dan standar kualitas yang ketat untuk memastikan keamanan, murni, dan konsistensi produk. 3. Pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas dilakukan dalam setiap tahap produksi untuk memastikan bahwa melibatkan pengujian bahan baku, monitoring proses produksi, dan pengujian produk jadi untuk memastikan bahwa produk sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. 4. Validasi proses. Validasi proses ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa proses produksi dapat menghasilkan produk yang konsisten dengan kualitas yang diharapkan. Ini melibatkan pengumpulan data dan analisis untuk menunjukkan bahwa proses tersebut dapat menghasilkan produk yang memenuhi spesifikasi. 5. Pemantauan pasca market. Setelah produk masuk ke dalam pasaran, pemantauan terus dilakukan untuk memastikan bahwa produk tetap aman dan efektif. Ini termasuk melacak efek samping yang mungkin terjadi, mengambil tindakan korektif jika diperlukan, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Penerapan sistem mutu obat penting untuk memastikan bahwa obat yang digunakan oleh masyarakat aman, efektif, dan berkualitas tinggi. Dengan mematuhi prinsip-prinsip sistem mutu obat, perusahaan farmasi dapat memastikan bahwa produk-produknya memenuhi standar yang ditetapkan oleh otoritas regulasi dan memenuhi kebutuhan pasien. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya. 3. Bangunan dan fasilitas. Bangunan dan fasilitas untuk pembuatan obat harus memiliki desain, konstruksi, dan letak yang memadai serta disesuaikan kondisinya dan dirawat dengan baik. Untuk memudahkan pelaksanaan operasi yang benar, tata letak dan desain ruangan harus dibuat sedemikian rupa untuk memperkecil risiko terjadi kekeliruan, pencemaran silang, dan kesalahan lain, serta memudahkan pembersihan, sanitas, dan perawatan yang efektif untuk menghindarkan pencemaran silang, penumpukan debu dan kotoran, dan dampak lain yang dapat menurunkan mutu obat. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kita masuk pada materi ke-6, yaitu kontrol kualitas produk obat, yang mana materinya akan dibawakan oleh Saudari Sri Cahyan-Iak. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan materi kontrol kualitas produk obat, di mana kontrol kualitas suatu produk obat ini melibatkan berbagai langkah dan proses untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar yang ditetapkan atau tidak. Langkah-langkahnya meliputi yang pertama pengendalian kualitas bahan baku, di mana di sini memastikan bahan baku yang digunakan dalam produksi obat itu memenuhi standar kualitas yang ditetapkan atau tidak. Yang kedua pengendalian proses produksi, di mana di sini memastikan bahwa proses produksi obat dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan untuk meminimalkan risiko kontaminasi atau kesalahan.
Kemudian yang ketiga itu pengujian obat jadi, di mana di sini dilakukan pengujian laboratorium terhadap produk obat yang sudah jadi untuk memastikan bahwa mereka memenuhi spesifik yang ditetapkan seperti kekuatan, kemurnian, dan kestabilan. Kemudian pemantauan produk setelah diluncurkan ke pasar dengan memantau produk yang sudah beredar di pasar untuk mendeteksi adanya masalah kualitas atau efek samping yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir yaitu audit dan inspeksi, di mana di sini dilakukan audit internal dan inspeksi oleh pihak berwenang untuk memastikan bahwa sistem mutu dan proses produksi telah dijalankan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, dengan melakukan langkah-langkah tersebut secara rutin, produsen obat dapat memastikan bahwa produk yang mereka hasilkan aman, efektif, dan bermutu tinggi. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya kita masuk pada materi ketujuh, yaitu proses kontrol IPC obat, yang mana materinya akan dibawakan oleh Saudari Anissa. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses kontrol IPC, di mana proses kontrol IPC atau in process control dalam pembuatan obat adalah serangkaian langkah pengawasan yang dilakukan selama proses produksi untuk memastikan bahwa produksi obat sedang dibuat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemudian ada beberapa juga tahapan umum dalam proses kontrol IPC, di mana pertama ada pengendalian kualitas bahan baku, di mana sebelum memulai proses produksi ini bahan baku yang digunakan harus melewati pengujian untuk memastikan kualitasnya memenuhi standar yang ditetapkan. Kemudian ada pengukuran parameter proses, di mana selama proses produksi parameter kritis ini seperti suhu, tekanan, pH, dan waktu reaksi itu dipantau secara berkala untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian ada sampling dan pengujian antar tahap, di mana sampelnya itu diambil dulu dari setiap tahap proses produksi untuk diuji terhadap spesifikasi yang ditetapkan sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya. Contohnya itu pengujian meliputi identifikasi bahan, kekuatan obat, dan kemurnian. Kemudian ada pengendalian kontaminasi dan kebersihan. Nah, proses produksi ini tuh harus dijaga kebersihannya dan dilakukan langkah-langkah pengendalian kontaminasi untuk mencegah pencemaran produk. Kemudian ada verifikasi dan validasi proses, di mana proses produksi dan metode pengujiannya itu harus divalidasi untuk memastikan bahwa mereka itu dapat menghasilkan produk yang memenuhi spesifikasi kualitas yang ditetapkan. Kemudian ada rekam jejak medis atau dokumentasi. Semua data yang terkait dengan kontrol IPC itu harus didokumentasi dengan baik, termasuk hasil pengujian, tindakan perbaikan, dan perubahan proses yang diperlukan. Kemudian dengan melakukan kontrol IPC secara efektif, produsen obat dapat memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan aman untuk digunakan oleh konsumen. Selanjutnya kita masuk pada materi terakhir, yaitu kualifikasi dan kalibrasi alat obat, di mana materi ini akan disampaikan oleh Saudari Angela M. Pontandi. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ke-8, yaitu tentang kualifikasi dan kalibrasi alat obat. Tapi sebelum itu kita harus ketahui dulu apa yang dimaksud dengan kualifikasi dan kalibrasi alat obat. Jadi kualifikasi dan kalibrasi alat obat merupakan suatu proses yang penting dilakukan dalam industri farmasi, karena proses ini dapat bertujuan untuk memastikan bahwa alat-alat yang digunakan dalam produksi obat memberikan hasil yang akurat dan konsisten. Selanjutnya kita akan masuk dalam penjelasan lebih detail mengenai kualifikasi dan kalibrasi alat. Pertama saya akan menjelaskan dulu tentang kualifikasi alat atau equipment qualification. Teman-teman boleh lihat di layar, kualifikasi alat itu terbagi atas 5. Jadi yang pertama itu perencanaan, di mana perencanaan ini merupakan salah satu langkah awal yang dilakukan untuk merencanakan proses kualifikasi dengan menentukan spesifikasi dan persyaratan kualifikasi untuk alat yang akan digunakan. Kemudian ada instalasi, di mana setelah kita membeli alat, maka proses instalasi ini akan dilakukan untuk memastikan bahwa alat terpasang dengan benar dan sesuai dengan prosedur yang diinginkan. Kemudian yang ketiga ada operasional, di mana pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa alat beroperasi dengan benar sesuai dengan fungsi yang diinginkan. Kemudian yang keempat ada kinerja, di mana tes ini dilakukan untuk menilai apakah alat dapat memberikan hasil yang sesuai
dengan spesifikasi yang ditetapkan. Jadi pada proses kinerja ini akan dicatat data pengujian dan akan dievaluasi. Kemudian yang pada proses terakhir yaitu raport kualifikasi, di mana setelah proses kualifikasi selesai, maka sebuah laporan kualifikasi akan dibuat untuk mendokumentasikan bahwa alat tersebut telah lulus uji dan siap digunakan untuk produksi obat. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang kalibrasi alat atau equipment calibration. Jadi kalibrasi alat ini terbagi atas 4, teman-teman boleh lihat di layar. Yang pertama itu ada identifikasi alat yang diperlukan. Jadi pada proses ini kita akan menentukan alat-alat apa saja yang perlu kita kalibrasi dan jadwal kalibrasi yang tepat sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan regulasi. Kemudian yang kedua ada persiapan kalibrasi. Jadi pada proses ini kita akan mempersiapkan standar kalibrasi yang akan digunakan untuk membandingkan hasil pengukuran alat. Kemudian yang ketiga ada pelaksanaan kalibrasi. Proses ini dilakukan untuk mengukur alat dan membandingkan hasilnya dengan standar kalibrasi yang telah ditetapkan. Jadi jika terjadi perbedaan, maka kita harus menyesuaikan hasilnya agar sesuai dengan standar yang telah kita buat. Kemudian yang terakhir ada dokumentasi. Jadi setelah proses kalibrasi selesai dilakukan, maka hasilnya harus dicatat dalam dokumen kalibrasi yang mencakup detail tentang proses kalibrasi, kemudian hasil pengukuran dan tindakan yang diambil. Oke teman-teman, jadi kualifikasi dan kalibrasi alat obat ini merupakan suatu proses yang perlu dilakukan secara teratur sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan untuk memastikan bahwa alat-alat yang digunakan dalam produksi obat itu tetap bekerja dengan optimal dan memberikan hasil yang akurat. Jadi kalibrasi dan kualifikasi alat obat juga ini merupakan suatu bagian yang penting dari praktik manufaktur farmasi yang baik untuk memastikan bahwa obat yang dihasilkan itu memenuhi standar kualitas yang tinggi dan aman untuk digunakan oleh pasien. Jadi sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari teman-teman kelompok 1. Adapun kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu CPOB merupakan suatu elemen yang wajib diterapkan karena bertujuan untuk menjamin obat dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Dengan mengikuti persyaratan CPOB yang sudah ditetapkan, maka suatu industri farmasi dapat menghasilkan obat yang aman, efektif, dan dapat menjamin kualitas dari suatu obat yang diproduksinya. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada sesi diskusi di mana teman-teman sekalian dapat memberikan kami saran ataupun pertanyaan dengan cara diketik di kolom komentar. Itulah tadi presentasi dari kelompok 1, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.